Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah Manajemen Risiko Sistem Informasi. Yang akan saya, Fauzan Ilamdi, sebagai moderator, dan ada pun anggota kelompok saya yaitu Farida, Putri, Zahra, Sela, dan Tiara. Materi pertama akan dibacakan oleh Farida Nafisa. Kepada Farida dipersilakan. Pengertian manajemen risiko. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara Anggita. Kepada Tiara dipersilakan. Yang kedua, konsep identifikasi risiko. Yang pertama, tahap awal dan kritis, yang selanjutnya menjadi dasar seluruh proses manajemen risiko. Selanjutnya, berpikir pesimis. Selanjutnya, abaikan materialitas, menggunakan pemahaman mendalam, imajinasi, pendekatan sistematis dan komprehensif. Identifikasi seluruh risiko yang akan menghambat mencapai tujuan. Di sini ada gambar yaitu risiko tidak teridentifikasi, terus risiko tidak terpantau atau tertangani, terus ancaman masa depan organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sela. Kepada Sela dipersilakan. Komponen sumber resiko, keterangannya pemicu timbulnya resiko. Komponen kejadian, peristiwa yang mungkin terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan. Komponen konsekuensi, akibat yang terjadi. Komponen penyebab, apa dan pengapa. Komponen kapan dan di mana, waktu dan tempat terjadinya resiko. Komponen pengendalian, langkah antisipasi atau pencegahan yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya di slide kelima akan dibacakan oleh Zahra Apriani. Kepada Zahra dipersilakan. Komponen risiko. 1. Apa sumber atau pemicu terjadinya risiko? 2. Apa yang mungkin terjadi? 3. Apa pengaruhnya terhadap tujuan? 4. Kapan dan di mana, mengapa, bagaimana risiko terjadi? 5. Siapa yang berkepentingan atau terkena dampak? 6. Bagaimana aktivitas pengendalian yang ada? Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Kinanti. Kepada Putri dipersilakan. Proses identifikasi. Yang pertama, inventarisasi data kejadian atau peristiwa yang mempengaruhi organisasi. Yang kedua, menentukan sumber terjadinya risiko. Yang ketiga, menentukan area dampak risiko. Yang keempat, menentukan penyebab dan skenario risiko perumusan risiko atau risk register atau kelompok risiko. Selanjutnya itu ada informasi yang dikumpulkan mengenai manajemen risiko sistem informasi. Informasi yang dikumpulkan itu ada berupa pengalaman. Pengalaman itu terdapat dari individu dan organisasi. Yang kedua, pendapat para ahli. Yang ketiga itu ada checklist hasil survei dan kuesioner. Selanjutnya ada hasil wawancara. Setelah itu hasil fokus grup diskusinya. Setelah itu ada rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran SWOT analisis. Dan yang terakhir itu ada data historis, hasil audit, dan laporan manajemen catatan. Untuk case-nya itu di sini kami membawakan tentang kegiatan itu jebolnya data yang disebabkan oleh hacker. Untuk sasaran kegiatan smartnya itu data pribadi pengguna dan pemilik resikonya itu yang menggunakan internet. Jadi di data pribadi pengguna, akun internet itu bisa dijebol dengan hacker apabila data pribadi pengguna bisa mengalami kebocoran dan karenanya itu karena minimnya pemahaman tentang keamanan informasi. Jadi para admin, para pemakai internet itu minim tentang pemahaman keamanan, jadi data dapat mengalami kebocoran. Itu jadi di root cause-nya itu cause level 4. Yang kedua, mengapa minimnya pemahaman tentang keamanan informasi? Karena pemahaman internet ketidakpahaman tentang dampak negatif terhadap pengguna. Jadi biasanya tuh kalau orang Indonesia menggunakan sandi namanya beserta tanggal lahir, bulan, dan tahunnya. Jadi itu lebih gampang dibobol oleh hacker. Selanjutnya, mengapa ketidakpahaman tentang dampak negatif terhadap pengguna? Karena pengguna percaya bahwa data yang dijamin aman. Jadi dengan admin atau pengguna internet menggunakan
sandi tersebut, data tersebut bakal dijamin aman oleh Google, padahal itu tidak. Selanjutnya, mengapa pengguna percaya bahwa data yang disimpan dijamin aman? Karena terdapat pengalaman sebelumnya bahwa tersebut aman. Jadi dari sebelum-sebelumnya bahwa data tersebut aman, kan kita tidak tahu bakal ke depannya seperti apa datanya itu. Apakah dijebol atau tetap masih aman. Setelah itu, sasaran smartnya itu mengapa terdapat pengalaman sebelumnya bahwa tersebut aman. Karena ketidakpedulian pengguna terhadap sandi yang dipakai. Jadi kebanyakan warga internet itu dia untuk sandinya itu tidak peduli dengan apa ya yang digunakannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farida untuk nama kegiatan 2. Masih judul yang sama, yaitu jebolnya data yang disebabkan oleh hacker. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farida. Kepada Farida dipersilakan. Daftar nama dan sasaran kegiatan beserta pemilik risikonya atau tingkat kegiatan. Nama kegiatan Elson 4, jebolnya data yang disebabkan oleh hacker. Sasaran kegiatan Smart Elson 4, data pribadi pengguna, pemilik risiko tingkat kegiatan atau Elson 4, user internet. Yang kedua, jebolnya data yang disebabkan oleh hacker. Sasaran kegiatannya ada penyanderaan data, pemilik risiko, user internet atau admin. Yang ketiga, penyebab hilangnya data pribadi, sasaran kegiatan, penyalahgunaan informasi, pemilik risiko, perseorangan. Oke, terima kasih kepada Farida. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Dari mengenai data pribadi pengguna yang disebabkan karena jebolnya data yang disebabkan oleh hacker. Daftar pertanyaan itu, mengapa data pribadi pengguna bisa mengalami kebocoran? Jawaban untuk yang validasinya itu karena minimnya pemahaman tentang keamanan informasi. Jadi biasanya data pribadi pengguna itu yang bisa jebol karena pemahaman informasi tadi minim oleh penggunanya. Yang kedua, mengapa minimnya pemahaman tentang keamanan informasi? Karena ketidakpahaman tentang dampak negatif terhadap pengguna. Jadi karena tidak pahamnya itu, jadi dampak negatifnya terhadap pengguna itu tidak tahu kepada pengguna tersebut. Setelah itu, mengapa ketidakpahaman tentang dampak negatif terhadap pengguna? Karena pengguna percaya bahwa data yang disimpan dijamin aman. Jadi biasanya orang-orang bakal percaya kalau data tersebut aman dengan sandi yang terlalu lemah. Selanjutnya, mengapa pengguna percaya bahwa data yang disimpan dijamin aman? Karena tersebut pengalaman sebelumnya bahwa data tersebut aman. Jadi maksud ini dari pengalaman sebelumnya dengan data tersebut, dengan sandi tersebut, data yang disimpan itu aman. Padahal kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa data yang akan disimpan. Selanjutnya, mengapa terdapat pengalaman sebelumnya bahwa tersebut jamin aman? Karena ketidakpedulian pengguna terhadap sandi yang dipakai. Jadi kebanyakan pengguna internet itu sandi untuk semua akunnya itu kebanyakan sama, mulai dari nama di belakang dengan tanggal lahir, bulan, dan tahun. Selanjutnya tentang penyanderaan data yang akan dibacakan oleh Sheila. Kepada Sheila dipersilakan. Jebolnya data yang disebabkan oleh hacker, pertanyaannya tuh mengapa penyanderaan data dapat terjadi? Karena adanya serangan cyber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Case level 4. Pertanyaan kedua, mengapa adanya serangan cyber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Karena keterampilan dalam keamanan data tidak maksimal. Mengapa keterampilan dalam keamanan data tidak maksimal? Karena melakukan penerapan enkripsi data. Selanjutnya, mengapa tidak melakukan penerapan enkripsi data? Karena keterbatasan sumber daya. Mengapa keterbatasan sumber daya? Karena anggaran yang terbatas. Oke, jadi dari beberapa tersebut dapat disimpulkan karena adanya anggaran terbatas itu semua keterbatasan sumber daya bisa menjadi cost level 1. Setelah itu untuk cost level 2-nya tidak melakukan penerapan enkripsi data. Jadi kebanyakan pengguna tidak menggunakan penerapan enkripsi data untuk akunnya tersebut. Makanya bisa dijebol oleh hacker. Selanjutnya itu kami menggunakan case tentang penyalahgunaan informasi yang akan dibacakan oleh Zahra Apriani. Kepada Zahra dipersilakan.
1. Mengapa terjadinya penyalahgunaan informasi? Karena adanya data pribadi yang bersifat privasi tersebar ke internet atas kecerobohan diri sendiri. 2. Mengapa adanya data pribadi yang bersifat privasi tersebar ke internet atas kebocoran diri sendiri? Karena terlalu menganggap remeh. 3. Mengapa terlalu menganggap remeh? Karena merasa data pribadi tersebut tidak terlalu penting. 4. Mengapa merasa data pribadi tersebut tidak terlalu penting? Karena menurut data tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain. 5. Mengapa menurut data tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain? Karena datanya dianggap biasa. Dari penyalahgunaan informasi, kita bisa lihat dari beberapa yang ada di media sosial, biasanya orang foto dengan menggunakan KTP atau atau buku rekening tanpa ia tidak sadari bahwa data privasinya itu tersebar ke internet. Kan orang bisa melacak bisa di zoom terus mendapatkan nomornya, angka yang penting di dalam kartu tersebut, makanya bisa terjadi penyalahgunaan informasi. Tanpa ia sadari, itu terlalu menganggap remeh terhadap data tersebut. Karena dengan terlalu menganggap remeh, data tersebut tidak terlalu penting. Dengan merasa tidak terlalu penting, si pengguna itu menurutnya data tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain. Jadi karena menurutnya data tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain, karena si pengguna menganggap datanya itu dianggap biasa. Padahal kalau kita tahu, dengan orang mengetahui saja nomor kartu pada misalnya ATM ataupun yang ada di KTP, itu bisa menyebabkan penyalahgunaan informasi. Dan ada pun tabelnya. Untuk Rich Meta Language-nya, di sini ada pun jebolan data yang disebabkan oleh hacker. Sebabnya itu karena ketidakpedulian pengguna terhadap sandi yang dipakai. Risikonya itu terdapat pengalaman sebelumnya bahwa data tersebut aman, dan akibatnya pengguna percaya bahwa data yang disimpan dijamin aman. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.